Sebelum kita tutup renungan ini dengan pesan-pesan khusus, maka kita mencoba menghadirkan sesuatu yang saat ini sangat sering terjadi. Maka kita sekarang pakai rambu-rambu. Ada beberapa hal. Yang pertama, jaga mata Anda. Hari ini adalah hari mengerikan. Mata Anda pastikan tidak melihat hal-hal yang tidak pantas. Jangan menganggap sepele yang ada di handphone Anda, yang ada di internet, di laptop Anda. Jangan melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan jangan menganggap sepele. Kaidahnya kita di sini ingin berubah. Kalau ternyata itu adalah Anda, tinggal Anda niat berubah saja saat ini. Yang biasa nonton film-film kotor, gambar-gambar kotor, jangan dianggap sepele. Itu perlahan demi perlahan akan merusak hati dan mental Anda. Sehingga kalau di dalam Islam itu yang namanya mahram, kakak, adik, ibu dan anak, mahram itu haram dinikah karena pada sesungguhnya kakak adik itu susah bangkit syahwat. Ibu dan anak tidak bangkit syahwat, membayangkan sesuatu yang tidak layak pun nggak bisa. Sehingga boleh berduaan kemana-mana. Tapi hari ini lihat, seorang anak bisa saja syahwat sama ibundanya sehingga waktu ibunya mandi pun diintip. Seorang adik mengintip kakaknya, kakak mengintip adiknya dan seterusnya. Paman dengan ponakannya. Kenapa? Gara-gara tontonan yang kotor ini, wahai hamba Allah. Gara-gara sering melihat yang kotor ini merusak mentalnya sehingga setiap melihat orang atau lawan jenis maka dia ingin mencoba, pengen tahu. Ada syahwat di situ. Naudzubillah. Maka jangan main-main. Jangan sampai mengatakan, wah ini kalau untuk suami istri kan nggak apa-apa. Suami istri waktu ada suaminya, ada istrinya. Waktu suaminya pergi, dia melanjutkan apa yang sudah dirasakan saat dia menonton. Hati-hati. Maka jangan mau wahai istri, jika diajak oleh suami untuk nonton tontonan yang kotor. Dan wahai suami, jangan ajari istrimu nonton yang kotor. Dan begitu sebaliknya. Karena apa? Itu ada urusan dengan sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat khusus, yaitu urusan syahwat pribadi. Suaminya sudah ada, dia nonton sendiri. Istri yang tidak ada, dia nonton sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga apa? Setiap melihat orang yang ada syahwat, sehingga tidak pandang apakah itu ibunya, itu adiknya, itu saudaranya, sehingga banyak kerusakan gara-gara tontonan. Jangan main-main urusan mata. Dan niat mujahadah jihad dengan mata ini. Jangan sampai kita melihat haram. Tidak boleh. Adapun yang punya kisah masa lalu, yang lalu biarkan berlalu. Allah Maha Kasih. Akan tapi saat ini kita akan berubah dengan mata kita. Kemudian jangan mata kita memandang aurat yang membangkitkan syahwat. Yang kedua adalah jangan gunakan mata Anda memandang aurat kekurangan orang lain. Jangan biasa merendahkan orang lain. Jangan biasa mencaci orang lain. Kalau Anda melihat seorang yang melakukan dosa, ketahuilah, kalau Anda melakukan dosa, jangan pandang dengan pandangan merendahkan, akan tapi pandang dengan mata kasih dan sayang. Ini harus kita latih. Sehingga jangan gampang komentar. Hari ini kan gampang jadi komentator, lihat video begini komentar, ini komentar nasib buruk ini anak, ini orang jelek lisannya. Lesan itu ada dua, lesan tangannya mengetik dan lesan berucap. Komentar jelek, memang asalnya akhlaknya jelek dari hatinya. Orang ngomong baik dikomentari yang jelek, yang ngomong jelek dia komentari jelek, yang ngomong baik dia komentari jelek. Hidupnya komentar tok, komentar, karena dia sering melihat aibnya orang. Maka dari itu, mulai saat ini kita tidak rindu, jangan sampai kita rindu melihat kekurangan hamba-hamba Allah. Dan ingat ancaman dari Allah melalui lisan baginda. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang punya hobi mencari-cari kekurangan saudaranya, Allah akan bongkar aibnya. Kalau kita suka mencari aibnya orang, Allah akan bongkar aibnya. Bukan sampai di situ wa yafdahu walau fi wasti baiti, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumah tangganya. Kalau orang biasa mencari kejelekan orang, mencari aibnya orang tanpa ia sadari, tiba-tiba tidak tahu kenapa kok di rumah direndahkan, anaknya tidak menghargai dia, anaknya mengolok dia, terus di rumahnya tidak dimuliakan, direndahkan di rumahnya. Ini ancaman dari Allah melalui lisan Rasulullah. Lihat, makanya sehingga apa? Diam-diam istrinya pun kalau sama anaknya
gunjing dia, ngomongin dia, rendahkan dia, hanya di depannya saja kelihatannya hormat karena dia mungkin seorang yang berwibawa, mungkin dia seorang yang punya kuasa dan sebagainya, cuman anak-anaknya pun tidak menghargai dengan sesungguhnya. Kenapa? Sudah dicabut oleh Allah penghormatannya, dicabut oleh Allah pengagungannya, dicabut oleh Allah kasih sayangnya, sehingga yang ada hanya merendahkan. Baik, maka dari itu jangan biasa mandang orang dengan merendahkan. Maka pertama, jangan Anda mencari-cari aibnya orang. Kalaupun seandainya Anda terlanjur melihat tanpa Anda sengaja, Anda tahu ada orang memberitakan dan sebagainya, ada orang menceritakan tentang kejelekan fulan, kejahatan fulan dan sebagainya, maka langsunglah Anda menghadap kepada Allah. Kita hadirkan ilmu yang sudah kita pernah ketahui, yaitu mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Bahkan kita perlu uji kita, jangan-jangan kita ini sombong dengan ibadah kita. Anggap saja di malam seperti ini yang mungkin pernah kami sampaikan, di malam semacam ini, lihat, kemudian kita pulang, habis nangis di sini misalnya, pulang di alun-alun, di terminal dan sebagainya, ngelihat, mohon maaf, lihat perempuan mungkin pakai baju setengah badan di pinggir jalan, setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangan, yang mungkin mereka mengajak melakukan kehinaan, kemaksiatan. Sekarang apa yang ada di hati kita? Apa yang kita lakukan? Mungkin di saat kita melihat wanita semacam itu lalu kita berkata, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, malam-malam begini. Mungkin seperti itu. Kita ingin tahu siapa di antara kita di saat melihat orang yang semacam itu, kemudian kita menundukkan muka, menundukkan kepala kita, lalu menitikkan air mata, kemudian kita menengadahkan tangan, lalu memohon, ya Allah ampuni dia ya Allah, tutup aibnya ya Allah, jadikan itu maksiat terakhirnya ya Allah, berikan bimbingan kepadanya, sambil dengan kesedihan terenyuh melihat mereka. Siapa yang seperti itu? Ayo, jangan biasa melihat kerendahan tetangga, kesalahan tetangga, aib tetangga. Ini harus kita hadirkan. Jadi jangan sampai kita gunakan mata kita untuk merendahkan orang lain. Kemudian pastikan Anda tidak mencaci siapapun. Suami mencaci istri, istri mencaci suami. Suami yang baik tidak akan mencaci istri biarpun sang istri layak dicaci. Istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suaminya layak dicaci. Saudara yang baik tidak akan mencaci saudaranya biarpun saudaranya layak dicaci. Karena dia menjaga lesannya. Mencaci akan membuahkan cacian. Setiap yang dicaci akan tersinggung. Kemudian dia akan membalas cacian. Kemudian akan mencaci lagi. Makanya kalau kita mencaci ibunya orang lain, maka sebetulnya kita telah mencaci ibu kita. Gambaran begitu. Kalau kita mencaci orang, sebenarnya akhirnya kita mencaci kita sendiri. Kenapa? Kita mengundang dia membalas cacian kita kepada kita. Coba kalau Nabi pernah mengatakan ada seorang anak mencaci ibunya. Orang yang terjauhkan dari anak yang dijauhkan dari rahmat, anak terkutuk adalah anak yang mencaci ibu bapaknya. Lalu anak ini lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencaci ibunya? Bagaimana seorang anak mencaci ayahnya? Oh ada. Satu orang mencaci bapaknya orang lain, maka anak orang lain ini punya anak, anaknya gak terima membalas, mencaci, maka kita sesungguhnya telah mencaci bapak kita sendiri. Itu makanya jangan biasa mencaci orang, gak ada perlunya. Akan tapi gantilah dengan panjatan doa. Pastikan mulai malam ini Anda tidak mencaci orang lain. Inilah hasil daripada pertemuan kita ini. Mencaci tidak perlu. Apakah itu yang namanya artis, namanya pejabat, korupsi, atau mana tetangga yang begini, gak perlu kita mencaci, mengolok, menggunjing. Akan tapi Anda harus hadirkan kemuliaan bahasanya panjatan doa di tengah malam seperti yang kita pelajari, mendoakan orang lain, doakan mereka. Kalau memang dia pejabat bejat, mungkin artis yang bejat, mungkin tetangga bejat, hadirkan dalam panjatan doa Anda di setiap malam dengan kekhusyuan, bahkan mungkin dengan tetesan air mata. Itu baru sukses Anda. Apa hasilnya? Apa sih keutamaannya mencuci? Bukan mencaci, mulut jadi jelek dan Anda pun tidak senang. Maka dari itu kita pastikan kita tidak mencaci dan mengolok. Selesai. Kemudian kita akan hadirkan, masih banyak sebetulnya kurikulumnya. Karena waktunya yang belum kita belum, urusan kita dengan pembantu kita belum kita bahas kok. Pembantu kita bagaimana? Adab kita dengan pembantu. Jangan sampai kita merendahkan. Makanya kalau kita bisa menghargai, memuliakan orang yang secara zahir adalah di bawah kita, maka sesungguhnya Anda telah melambung setinggi-tingginya. Bisa menghargai pembantu di rumah kita, berarti Anda akhlaknya tinggi betul. Tawaduknya kelas tinggi ini. Dengan pembantu di rumah kita pakai sopan santun. Mau minta tolong pun masih harus pakai
sopan santun. Setelah permintaan kita dikabulkan, kita mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Ya seperti itu penting. Ibu, Mbak, tolong buatin kopi. Ya, terima kasih Bu. Masa Mbak, makasih Dek, masih membantu kita. Akhlak mulia. Jangan merendahkan siapapun di rumah kita. Nggak ada pembantu pun berantakan kita. Cuman kadang orang sok. Karena mungkin dia merasa bahasanya dia mulia dan sebagainya. Pembantunya seperti binatang di rumahnya, caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Bahkan kadang suatu ketika di rumah makan, pembantunya hanya suruh megangi anak yang bandel kayak dia, pembantunya tidak menyicipi sedikit pun. Hanya suruh lihat bosnya makan enak. Bahkan mungkin pembantu satu di rumah, suami istri dengan 2 anak, beli bakso 4 plastik. Pembantunya hanya melihat saja nyiapkan mangkok. Ini model manusia apa semacam ini? Perasaannya di mana? Kita perlu hidup. Mungkin suami istri punya membantu satu, lihat beli bakso cuma 2 atau beli makanan cuma 2. Ini kan nggak, hatinya mati. Memanusiakan mereka itu penting. Memanusiakan siapapun yang ada bersama kita. Itu artinya kita melambung tinggi dalam kemuliaan karena kita tawadhu. Dan Nabi yang menyebutkan man tawadhu rafa'ahullah, barang siapa tawadhu akan Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Maka ayo kita berubah dengan bantu di rumah kita dan seterusnya. Belum lagi nanti masalah kejujuran dalam bisnis, jangan berbohong. Banyak yang harus kita bahas di sini. Mestinya i'tikaf kita mulai tanggal 11 biar lebih panjang kurikulumnya, atau bahkan seperti sebagian ulama dari awal Ramadan i'tikaf di sini biar semakin sempurna kurikulum kita. Anggap saja setahun kita jarang belajar, sebulan penuh kita belajar. Baik, yang tidak bisa, kalau kita tidak bisa mengambil semuanya, paling tidak harus ada sesuatu yang kita ambil. 10 akhir Ramadan kita sudah hadirkan, ayo kita serius, kita amalkan ilmu tersebut, kita jadikan bahan renungan dalam kehidupan kita. Kemudian baik, untuk menyempurnakan yang sudah kita mulai, kita harus membuat satu kesepakatan hati. Malam ini ada kesepakatan hati bahwasanya mungkin kajian ini berakhir, tapi kerinduan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan tidak ada berakhir. Anda niatkan, mungkin Anda selama ini baru kenal dengan sahabat saudara, setelah i'tikaf ngobrol kenalan itu sahabat Anda dunia akhirat. Maka kita ingin menjadikan pertemuan kini adalah saat ini, malam ini adalah saat kita bersepakat membuat satu perjanjian hati bahwasanya kita harus saling bertemu terus menerus dalam kebaikan di dunia hingga nanti di surga. Maka harus ada amal nyata dong setelah ini. Dan itu yang selalu kami hadirkan, bahwasanya kita perlu pengikat. Tidak cukup kita hanya hadir begini, ada pengikat yang indah. Kalau mungkin bahasa sederhananya, kita harus mengadakan satu kegiatan sambil minum teh kopi bersama, minum teh bersama. Tidak hanya acara kegiatan semacam ini. Kita perlu menjalin keakraban di antara kita, kedekatan di antara kita. Dengan sesuatu yang menjadikan kita sebab bertemu, apakah bertemu ide, bertemu pekerjaan, bertemu suatu kiprah dakwah, atau bertemu apapun. Kita harus merencanakan yang demikian. Jangan sampai berlalu begitu saja seperti orang yang tidak pernah kenal. Perbedaan ahli dunia dengan ahli akhirat adalah sekali dia bertemu dengan seseorang di dunia, kita ingin bertemu nanti di akhirat. Makanya ustadz ahli dunia bisa saja dia menginginkan orang kaya hanya duitnya saja, bukan menginginkan orangnya masuk surga. Ini kan pengkhianat. Hanya pengen bangun masjid, bangun masjid. Contoh saja misalnya, bangun masjid, bantu masjid, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ustadz pengkhianat. Masa bangun masjid yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Loh ini kan ngajari nggak benar, nggak ikhlas nggak diterima, nggak dapat pahala dong. Ini pasti ustadz egois ini, ustadz hanya pengen dibilang gede masjidnya, pondoknya gede, enggak. Kalau ada orang berbuat baik bersama Anda wahai para ustadz, ketahuilah, rindukan dia untuk masuk surga. Jadi bukan yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ya, yang penting banyak dan ikhlas begitu. Bahkan tidak berapa sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Begitu, jangan. Yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Itu menunjukkan kalau ustadz tidak kenal Allah dia. Kenapa? Kita ingin menghantarkan orang kepada Allah. Bahkan kami sampaikan, Anda pun ingin berbuat baik tidak harus dengan kami kok. Kami sampaikan di musola Anda ada, tetangga Anda ada madrasah kok, ada kiai, ada ustadz, banyak ulama di kiri kanan Anda. Tidak harus dengan kami, akan tapi
membuat satu kesepakatan biarpun tidak pakai tulisan, MOU dan sebagainya, kita perlu kesepakatan bahwasanya tidak cukup sampai di sini. Seperti yang selama ini kita jalin dengan para hamba-hamba terkasih Allah, mulai dari barat dan timur. Setiap kami ke Jawa Timur ada perkumpulan dengan sahabat-sahabat terkasih Allah, di Jawa Tengah, di Cirebon, di luar Cirebon, di luar Jawa, kita selalu ada perkumpulan pertemuan yang indah. Bukan sekedar pengajian, mungkin bisa saja minum teh bersama. Di antaranya kami ajak untuk dalam membuat program besar. Program besar, tapi dengan catatan, ingat. Kami akan tawarkan proyek raksasa, yaitu proyek buat bangunan megah di surga, kan begitu. Yaitu proyek-proyek agar kita kaya di akhirat. Kita akan tawarkan saat ini, malam ini, untuk menjadi orang kaya di surga. Pahala terus mengalir biarpun kita sudah di dalam tanah, biarpun kita sudah dikubur, akan terus mengalir pahala-pahala. Ibadah itu ada dua macam, wahai hamba Allah. Yang pertama ibadah qasirah, itu ibadah yang pahalanya hanya itu saja, dan itu bagus, itu besar. Sholat, umrah, itu hanya sebatas itu saja. Selesai umrah ya selesai, selesai sholat selesai. Tapi ada ibadahnya orang-orang cerdas adalah biarpun dia sudah meninggal masih terus mengalir dan mengalir dan mengalir, yaitu ibadah yang panjang kisahnya. Membuat program yang terus ada amalan-amalannya mengalir, seperti membangun tadi yang sampaikan masjid, pesantren, membuat program-program dakwah yang terus mengembangkan agama Allah, mengajak orang pada kebaikan, maka sebanyak orang yang mengikuti kita akan jadi pahala mengalir untuk kita. Itu kerjaan orang cerdas. Kalau kita mengandalkan sholat semalam berapa rakaat Anda bisa, tapi kalau Anda bisa membawa anak-anak, mengajari orang bisa sholat, maka sebanyak mereka sholat kita mendapatkan pahala tersebut. Tapi dengan catatan, kami ajak, kita ada program mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, ada pesantren kita, dan kami sampaikan bahwasanya pesantren, pendidikan, program Al-Bahjah pertama tidak ngambil bantuan dari pemerintah. Bukan karena darah pemerintah kotor, oh tidak. Sebab kami punya prinsip bahwasanya, hei para teman-teman yang berjuang dengan kami, kalau kita belum bisa membantu negara, paling tidak kita tidak merepotkan negara, tidak ngambil, itu sudah cukup. Lalu kemudian di balik siasat ini apa? Sebab yang kami rindu adalah kocek Anda yang keluar untuk sebuah perjuangan. Sehingga dengan begini, Masya Allah, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai di luar Jawa, terus ada gerakan-gerakan berbuat baik yang kadang di luar dugaan kita, luar biasa. Maka kami ajak, ini kita tidak ada dana dari pemerintah. Ingat, dana dari pemerintah tidak ada. Bukan berarti kita jelek hubungan, oh enggak, justru hubungan kami sangat baik. Harus kami sampaikan ini. Kenapa? Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini lalu ingin mencoba mengucurkan dana. Saya punya peluang link untuk mengucurkan dana, saya kenal dengan pejabat ini dan sebagainya. Sudah terlanjur capek-capek nggak diterima di sini, kan kasihan. Mending dikasih tahu saja. Kalau Anda ingin berbuat baik, dari kocek Anda. Mungkin Anda seorang gubernur, bupati, presiden, pejabat, boleh berjuang, siapa yang larang. Tapi jangan dari duit pemerintah, dari kocek Anda. Karena yang akan saya bawa Anda, kocek Anda yang menghantarkan ke surga. Kemudian tolong dipilah antara duit zakat dan, kalau zakat tidak digunakan untuk bangun pondok kita. Pondok Al-Bahjah tidak dibangun dengan duit zakat. Zakat untuk fakir miskin. Yang kalaupun masuk rumah sakit, seandainya ada dana bantuan untuk si sakit, yang menjaga tidak ada yang membantunya. Dari mana dia dapat duit? Kalau ternyata zakatnya kita gunakan untuk bangun masjid, dan kita gunakan untuk bangun pondok pesantren. Jangan gunakan duit zakat untuk bangun masjid. Jangan gunakan duit zakat untuk bangun pesantren. Pesantren Al-Bahjah tidak dibangun dengan duit zakat. Kenapa? Duit zakat. Coba Anda sekarang mungkin ada dokter ke rumah sakit umum, lihat berapa banyak orang yang di saat melihat dia jaga ibunya sambil menitikkan air mata. Kenapa? Kalau tidak dijaga, siapa yang menjaga? Kalau menjaga, aku pasti tidak kerja, nggak ada yang gaji dia. Iya, mungkin ibunya dibebaskan biaya rumah sakitnya, tapi dia tidak ada yang menggajinya. Akankah kita gunakan uangnya untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren? Bahkan kami ingatkan, jika ada seruan zakat ternyata digunakan untuk hal-hal semacam ini, dia telah tidak peduli dengan fakir miskin. Awas fakir miskin, fakir miskin. Fakir miskin ada yang punya utang, kontrakan, nggak bisa sekolah dan sebagainya. Anda pikirkan fakir miskin, fakir miskin. Apakah Anda tega membawa harta mereka untuk bangun pondok? Ini kami ingatkan di sini. Sebab Allah
Ana indal munkasirati qulub. Indal munkasirati qulub. Allah bersama orang-orang lemah. Kita zalim kepada mereka. Wah, serem hukumannya dari Allah. Pakai bahasa fatwa lagi. Naudzubillah. Hati-hati. Allah bersama orang-orang lemah. Kita zalim kepada mereka, akan ada hukuman untuk kita. Maka ayo tumbuhkan kasihan. Jangan, makanya kalau ternyata ini sudah bersemangat untuk bergabung dengan kami, dengan Al-Bahjah, tolong kalau untuk pembangunan pondok pesantren dan sebagainya, dari kocek Anda, harta terbersih Anda. Adapun zakat memang kita juga punya. Kita punya badan ambil zakat, akan disalurkan pada yang berhak. Ingat, di Al-Bahjah ada lembaga ambil zakat, tapi duit zakat tidak digunakan untuk pondok, bukan untuk gaji guru, bukan untuk dimakan santri, tapi untuk disalurkan kepada yang berhak. Ini perlu kami sampaikan supaya tidak ada orang yang main-main dengan hartanya orang fakir dan miskin. Bahkan Anda perlu mencari brosur, sengaja kami ingatkan. Kenapa? Mungkin sebagian ustadz tidak langsung duduk dengan fakir dan miskin. Kalau Anda duduk dengan fakir miskin, Anda akan menjerit. Ternyata mereka biarpun zakat katanya banyak, tidak sampai ke mereka. Bahkan di samping pesantren besar, masjid gede pun ternyata tidak dapat. Kenapa? Duitnya dipakai bangun masjid. Duitnya dipakai bangun masjid. Kalaupun Anda termasuk ustadz yang selama ini salah menyalurkan, Allah Maha Kasih, tinggal tobat saja. Yang repot selang berhujah. Oh gitu aja, kan ada pendapat ini dan sebagainya. Ini perlu fatwa hati nurani, perlu harta nurani, hati nurani, batin kita, batin kita. Kalau Anda masih kekurangan orang fakir, besok saya bawa, saya antarkan, saya tunjukkan orang fakir dulu. Anaknya 4 nggak bisa sekolah, ibunya sakit nggak bisa berobat. Ayo, apakah setelah itu Anda rela menggunakan duit zakat untuk masjid, untuk bangun pondok? Ayo, ini diantaranya kami hadirkan, takut kami kelewatan ini. Wah, ini bahaya juga kalau belum menyampaikan, karena biasanya heboh Ramadan zakat, zakat, zakat. Zakat juga bukan untuk kiai dan ustadz. Kalau ustadznya fakir, ya berhak mendapatkan zakat karena fakirnya. Ini hati-hati, kalau wah ustadz adalah jihad di jalan Allah, semua ngaku jihad dapat zakat semuanya, habis orang fakir nanti. Tidak. Kalau ustadz pengen dapat zakat, jadilah orang fakir ya ustadz, nanti boleh menerima zakat. Ini bahaya sekali ini, makanya perlu kami sampaikan. Ini setidaknya sepele, tapi ini ada hubungannya dengan orang fakir yang jumlahnya jutaan di negeri ini. Masya Allah. Ya, jadi kemudian tidak dari duit zakat, tapi kita ada amin zakat, badan ambil zakat yang sudah resmi. Kalau Anda ingin membayar zakat itu, kalau badan ambil zakat resmi kan nanti ada peluang, ada manfaat lain berkenaan dengan urusan kewajiban Anda kepada negara. Nanti akan ada, kalau kita badan ambil zakat yang resmi, kita sudah diresmikan badan ambil zakat kita, tapi mohon agar dipahami bahwa zakat yang disalurkan melalui Al-Bahjah LAS itu adalah bukan untuk pondok, bukan untuk karyawan, bukan untuk dimakan santri. Santri makanya ada dari Anda tadi, dari kocek Anda pribadi itu yang akan dimakan oleh para santri. Kemudian berkenaan dengan masalah ini, maka juga kami ingatkan, kami ajak Anda, kita ada program pondok pesantren, kita tidak mau dibantu oleh Anda. Anda jangan bantu pondok. Kalau Anda membantu, sifatnya membantu ini, wah nggak enak banget. Setelah Anda membantu, mungkin Anda pergi. Maka yang kami rindukan, Anda bukan membantu, Anda bergabung dengan kami untuk sama-sama terus berjalan. Kalau membantu kan ngasih bantuan, pergi. Kan gak enak, kita ingin bertemu hati dunia akhirat kok bantu selesai, bantu selesai, bantu selesai. Gak enak dong. Kita kenal, sekali kenal, terus kenal, sampai kita di surga. Siapa yang menolong? Siapa saja, bisa saja Anda menolong kami. Jangan sok saya menolong Anda. Loh, saya ini apa kayak punya surga, saya tidak punya surga kok. Justru kebersamaan kita untuk saling tolong menolong. Mungkin ada di antara kita yang kepleset, nggak terima teman kita. Kalau kita ini bertujuh, kita berdua kok naudzubillah kepleset, yang 5 mesti nolong. Ya Allah, itu sahabatku kenapa kok kepleset? Ditolong kita. Ayo seperti itu yang kita rencanakan berbuat baik. Jadi Al-Bahjah ada pesantren, kita juga ada beberapa media, stasiun radio resmi, bukan abal-abal, ada beberapa. Di Kota Batam ada, di Banjarmasin ada, di Bogor, di Mata Majar, di Pontianak, di mana banyak kita ada stasiun, di Brau sana, di Kalimantan mana sih, utara atau timur sana, ada semuanya. Jadi ada beberapa, kemudian ada Al-Bahjah TV dan sebagainya. Pesantren-pesantren itu bangun mulai dari Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, Malang, Blitar, Tulungagung, sampai Bogor, lompat ke Batam, nanti Pekanbaru, nanti ke Pontianak, dan itu ada.
Dan itu semua adalah dari kocek hamba-hamba Allah. Kami ajak Anda untuk itu. Tapi dengan catatan yang sudah kami sampaikan kemarin, tolong bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di kampungnya, di masyarakatnya, jangan memutus hubungan dengan gurunya hanya ingin bergabung dengan kami. Ini justru yang terpenting untuk kami sampaikan. Kami tidak ingin Anda bergabung dengan kami dengan syahwat hawa nafsu. Hanya karena terpesona malam ini lalu ikut, lalu Anda tinggalkan guru Anda. Wah, Anda rusak kalau begitu. Saya merusak Anda. Justru dihadirkan majelis ini untuk menjadikan Anda semakin dekat dengan guru-guru Anda, khususnya ustadz-ustadz di kampung Anda. Bahkan mungkin kalau Anda tidak punya uang lebih, hanya uang misalnya hanya 100.000, lebih baik Anda berikan kepada ustadz di kampung Anda daripada Anda berikan ke Al-Bahjah. Biar yang bantu Al-Bahjah yang lainnya. Tolong nih ustadz-ustadz kampung yang sudah punya ikatan dengan guru, tolong semakin erat. Jangan hanya ingin bergabung dengan kami lalu Anda putus dengan guru Anda. Itu namanya Anda pengkhianat. Nanti saya juga dikhianati oleh Anda. Misalnya, mohon maaf, misalnya Anda sudah biasa dengan guru Anda membantu setiap bulan 1 juta. Tak taunya dengar seruan kami lalu Anda bagi 500 untuk guru Anda, 500 ke saya. Enggak. Biarkan 1 juta tetap untuk guru Anda. Terus untuk Al-Bahjah untuk kami apa? Ya selain dari itu. Berapa? Ya terserah, 50.000 juga boleh, 100 juta juga boleh. Yang penting jatah untuk guru Anda jangan Anda kurangi. Gitu loh ya. Ya jangan dengan hawa nafsu, hamba Allah. Beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Dan guru itu penting sekali. Jangan gampang terpesona dengan yang baru-baru. Wah, guru Anda yang mengajari Anda sholat, mengajari Anda wudhu, yang menyolati kakek Anda waktu meninggal, ibu Anda waktu meninggal, itu yang harus Anda perhatikan. Yang mengajarkan Anda, anak-anak Anda sholat. Ini kami sampaikan pada pertemuan yang lalu agar kita tidak sombong karena duduk dengan guru masyhur. Ini bahaya juga. Jadi ayo, mungkin apa yang Anda miliki saat ini? Hei orang kaya, jadilah Anda orang kaya di akhirat nanti. Ayo berbuat. Dan alhamdulillah dari barat dan timur hamba-hamba terkasih Allah yang diberi oleh Allah kekayaan, mereka dengan sukarela menggunakan kekayaannya untuk membangun sesuatu yang besar di akhirat nanti. Pondok berjalan, bangunan pondok ada di mana-mana. Maka Anda jangan ketinggalan yang kaya. Jangan nunggu esok hari, Anda bisa menghubungi dengan tim. Buya, saya punya gedung megah mau diapain? Nanti kita undang santrinya. Saya punya tanah lebar untuk apa? Bismillah. Ayo, saya punya, ayo bismillah. Ini harus ada ikatan. Jangan sampai ibadah hanya di sini saja, di sini sholat. Bukan. Kita pengen ibadah yang besar, pahalanya terus mengalir dan mengalir untuk kita. Ayo bawa terbang pikiran Anda kepada simpanan tabungan Anda. Aset-aset Anda, tahta Anda, peluang-peluang Anda untuk membantu perjuangan. Ayo bawa ke sana untuk kita hantarkan kepada Allah Subhanahu, untuk kepada perjuangan Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini adalah terakhir pertemuan, semoga setelah ini ada yang kecandal, dan biasa setiap majelis ini adalah perlu yang begini. Sebab kita menemukan, kata guru mulia kami, setiap orang itu hatinya rindu berbuat baik untuk menjadi mulia di akhirat. Cuman kadang dia bingung cara memulainya itu bagaimana. Terus caranya bagaimana. Sehingga ada orang punya aset kekayaan yang banyak, dia bingung. Mau diapain ini? Mau berbuat baik gimana sih? Sehingga berbuat baiknya hanya kecil-kecil. Padahal di saat diajak berbuat baik dengan benar yang besar, mereka bersemangat. Kemudian juga perjuangan di Pondok Pesantren Al-Bahjah adalah, kalau Anda ingin bergabung, Anda harus menjadi sesepuh yang bisa melihat semuanya. Proses berputarnya keuangan, dilihat, nggak ada. Saya tidak megang duit. Kami tidak megang uang, uangnya sudah ada yang megang dan dikontrol oleh tim. Jadi nggak ada. Kalau duit masuk ke kocek kami itu bahaya. Anda tidak berani nanya, dipakai apa nanti? Wah, bengkel tanya kan kurang ajar, tanya kiainya. Kiai duitnya kemarin, Buya duitnya kemarin, nggak ada. Kami tidak membawa uang, dan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahwasanya biarkan uang itu dipegang ahlinya, dipantau keluar masuknya keuangan harus diketahui dengan jelas. Kenapa? Ini adalah amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo bergabung Anda. Hari ini perjuangan harus serius. Anda jangan egois, jangan yang penting anak Anda selamat. Tidak cukup. Tanda ketulusan Anda ingin menyelamatkan anak Anda adalah kerinduan Anda untuk menyelamatkan anaknya orang, dan menyelamatkan anaknya orang yang paling mudah adalah dengan bergabung dengan program kemuliaan. Kemudian setelah ini televisi Anda sudah harus berubah. Sudah ada Al-Bahjah TV. Apa buah dari perkumpulan saat ini? Sudah ada Al-Bahjah TV, kenapa kok masih, misalnya mohon maaf, masih sering melihat sesuatu yang kurang pantas dan tidak sesuai dengan syariah? Mana perubahan kita?
Kita ajari anak-anak kita untuk menonton sesuatu yang positif. Al-Bahjah TV alhamdulillah karena dengan beberapa satelit insya Allah di Nusantara kejangkau semuanya dengan Al-Bahjah TV itu. Belum lagi nanti radio-radio dan seterusnya. Terlepas dari urusan YouTube, indah ini masuk kami televisinya. Kemudian husnudon kami, Anda adalah dipilih oleh Allah. Ayo kita bersama-sama membuat sekolah, pesantren, program dakwah yang besar agar kita menjadi kuat. Jadi gini, di dalam sebuah perjuangan menuju surga begini, ada orang datang dengan ketulusannya, selamat, kuat. Tapi kalau datang bukan saja dengan jasad dan hatinya, tapi datang dengan hartanya, lebih kuat lagi. Beda. Kalau ada di sebuah pesantren begini ini, pesantren, Anda datang dengan jasad dan hati Anda menghadiri majelis, kuat hati Anda. Tapi kalau Anda ikut misalnya hari bagi-bagi makanan dan sebagainya untuk para jamaah, lebih kuat lagi. Program lebih kuat lagi. Semakin besar yang Anda berikan, semakin kuat ikatan Anda, semakin kuat keistiqomahan Anda. Insya Allah itulah tanda selamat dunia akhirat. Kami ajak semuanya. Siapa yang paling mulia setelah itu di antara kita? Ustadz yang kiainya? Oh belum tentu. Yang paling mulia di hadapan Allah, ada yang paling tulus di antara Anda semuanya. Ayo kami ingatkan apa yang Anda miliki hari ini. Apakah nunggu kita meninggal, kemudian kita mengharap anak kita mengirim doa untuk kita, tak taunya anaknya lupa karena kita sudah salah didik, harta tidak kita gunakan untuk apa-apa, ternyata orang kaya di dunia kok jadi melarat di alam barzah, melarat di akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Insya Allah malam ini serius, ayo membuat satu ikatan, nanti ada peluang untuk cari informasinya, di mana sih Al-Bahjah Anda wahai pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin Anda di ujung negeri Sabang sampai Merauke, kita bisa membuat program bersama-sama. Bukan kami sendiri, Anda dengan kami bergabung, bergandengan tangan ya. Kita untuk saling menguatkan, untuk sama-sama membela agama, menolong umat, menyelamatkan bangsa ini dengan dakwah yang indah, dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, ini saja susah untuk menutup. Karena kalau ditutup besok nggak ada lagi, khawatir tidak ada pertemuan lagi. Insya Allah bahkan bertemu lagi, pastikan kita berjanji ya. Kita harus bertemu lagi setelah ini dengan cinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah yang solehah di belakang. Salam takdim buat suamimu, wahai solehah-solehah. Tolong, solehah belakang. Salam buat suami. Tapi kalau titip salam dari Buya sambil gigit kupingnya. Biasakan yang mesra, jangan perempuan, jangan monoton cara hidupnya ya. Salam dari Buya sambil gigit kuping, ini pesan spesial. Yang seni kalau bertemu dengan suami, tolong para suami, salam buat istri-istrimu sambil ya digigit juga hidungnya begitu ya. Biasaan hidup yang indah, jangan kenceng-kenceng biarpun Ustadz sampai pulang ke rumah, mohon maaf yang sholat 5 rakaat lagi, 10 rakaat lagi, Quran 1 juz nanti. Kalau sudah ketemu istrinya, maksimal dengan istri, ya, ibadahnya nanti babnya beda lagi. Ketemu anak maksimal dengan anak, ketemu orang tua maksimal dengan orang tua yang indah. Karena itu termasuk ibadah. Jangan dianggap ibadahnya sujud ruku, ternyata colak-coleknya seorang suami dan istri juga bagian daripada ibadah. Ya, ini saja insya Allah. Bismillah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.